dan lubang-lubang serta lorong-lorong rahasia. Dan di sini ada semacam lubang menuju ke ventilasi ya, atau semacam jendela dari area itu. Juga beberapa ditemukan semacam ini. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Keindahan alam Nusantara memang tiada duanya ya. Ribu-ribu jenis spesies flora dan fauna yang sangat-sangat eksotis, serta tinggalan budayanya mengajarkan sebuah pengalaman manusia lebih dari 1,5 juta tahun yang silam, di mana kemudian pada masa awal-awal purba kehidupan Homo erectus telah ditemukan banyak sekali di Pulau Jawa. Salah satu tengkorak Homo erectus terlengkap adalah Sangiran. Di Sangiran ada sebuah tengkorak Homo erectus terlengkap, dan yang pertama kali menemukan manusia Jawa era 1,5 juta tahun silam adalah Eugene Dubois yang menemukan Pithecanthropus erectus, artinya manusia purba sudah ditemukan di tanah Jawa. Rentang waktu yang sangat panjang 1,5 juta tahun silam gitu ya, Homo erectus, dan diduga punah pada 12.000 tahun silam, yang kemudian pada 30 sebelum Masehi, 3000 sebelum Masehi, maka munculnya orang-orang Australoid menghuni Nusantara, mewarisi dari kepunahan Homo erectus. Kemudian tahun 1500 sebelum Masehi, migrasi besar-besaran Melayu Polynesia yang membawa kebudayaan Dongson, dan migrasi kedua tahun 500 sebelum Masehi telah begitu banyak meninggalkan monumen-monumen megalitik, gua-gua perhunian ras Mongoloid ini, termasuk membawa kebudayaan Dongson, Moko, Chandrasa, Negara, megalitik ya, termasuk menhir, dolmen, dan sebagainya. Itu merupakan ciri-ciri kebudayaan Melayu Polinesia. Bahkan di Nusantara sangat uniknya itu di beberapa daerah masih berlangsung peradaban megalitik atau yang dikenal dengan living megalithic tradition, seperti di Toraja, seperti di Nias. Nah, ini masih kita dapati kehidupan megalitik atau manusia purba. Setelah itu kemudian masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha yang sangat pesat dan memberikan sebuah tinggalan yang sangat monumental seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, Plaosan, Candi Sewu, dan lain sebagainya. Kehidupan Jawa dan Sumatera ini menjadi pusat-pusat peradaban Hindu-Buddha selama 1500 tahun lebih, mulai dari abad ke-1 sampai Majapahit akhir tahun 1519. Artinya lebih dari 15 abad lamanya Jawa telah berlangsung sebuah peradaban yang masyarakatnya berlandaskan pada agama Hindu dan Buddha. Seiring perkembangan perdagangan global di Asia Tenggara, Selat Malaka, dan kepulauan rempah-rempah di Maluku, maka dibarengi pula masuknya agama Islam ke Nusantara. Sejak abad ke-13 muncul Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara atau di ujung Pulau Sumatera. Kemudian masuk dan perkembangannya kolonialisme ya, yang merupakan perkembangan dari Renaissance yang ada di Eropa, sehingga kemudian bangsa Eropa pun mencari Hindia, sehingga kemudian kepulauan Nusantara pun oleh orang Eropa yang kurang pengetahuan disebut Hindia atau Hindia Timur, East India, sehingga kemudian masyarakat Nusantara sehingga pun dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Inilah merupakan sebuah proses dinamika perkembangan sebuah peradaban Nusantara yang tidak terlepas dari perkembangan budaya yang ada di dunia dan selalu terpengaruh oleh perkembangan yang ada di dunia. Dan kali ini kita mengunjungi sebuah gua di mana masyarakat atau salah satu warga ini melalui mimpi nekat menggali gunung dan benar-benar menemukan istana bawah tanah. Dari luar ya, ini sangat eksotis. Ada beberapa semacam lubang menyerupai mata ya, dua bola mata yang sangat lebar dan penuh dengan tetesan-tetesan mata air.
dari tetesan-tetesan mata air yang menyerupai tirai yang sangat indah ini, kita memasuki sebuah area atau istana bawah tanah tersebut ya. Nah ini, selain tirai yang sangat indah, batu-batu yang eksotis, sebuah tebing cadas ini, nah di dalamnya juga ada semacam kolam dan pancuran air atau jaladuara. Nah ini, coba kita memasuki. Rahayu, rahayu Mbak, permisi Mbak. Jadi mohon izin putunipun sowan. Lah di sini beberapa sumber mata air dan kolam yang sangat eksotis, serta sebuah ruangan pertapaan ya. Yang bagian bawah ini adalah yang digali oleh masyarakat, sedangkan bagian atas ini masih terlihat keasliannya ya, yang berwarna hitam ini sangat asli. Ini merupakan sebuah tinggalan masa lalu yang sangat asli berwarna hitam. Dan ini benar-benar luar biasa sekali dan sangat monumental, bahkan sangat viral sekali di beberapa media. Nah ini, nanti kita coba menemui salah satu warga untuk kemudian bercerita asal usul dan sejarahnya gua ini ya, atau istana bawah tanah ini, yang memang keunikan ya masyarakat Jawa ini. Ada salah satu warga desa yang benar-benar nekat menggali gua atau menggali gunung, nekat menggali gunung dan menemukan istana bawah tanah. Nah, jadi kita butuh penerangan untuk memasuki area gua ini ya. Sebentar kita siapkan dulu penerangannya. Nah ini. Nah ini, jika kita lihat dinding-dinding gua ini benar-benar memang batu cadas ya. Jadi kita lihat batu cadas yang digali oleh warga. Ada beberapa lempung aluvial di beberapa lubang. Artinya memang ada semacam di sini semacam sesar atau retakan-retakan pada masa purba dan lubang-lubang serta lorong-lorong rahasia. Dan di sini ada semacam lubang menuju ke ventilasi ya, atau semacam cendela dari area itu. Juga beberapa ditemukan semacam ini. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Ini ditemukan adalah semacam fragmen dari gentong kuno serta fragmen dari hiasan tiang kayu. Jadi tiang-tiang kayu pada masa rumah-rumah kerajaan Majapahit itu dilapisi dengan terakota. Jadi terakota dan gentong ini merupakan sebuah arsitektur kuno pada masa kerajaan-kerajaan kuno, terutama kerajaan Majapahit ya, yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan masyarakat pada waktu itu. Ya, artinya memang kehidupan lampau masa kuno banyak sekali alat-alat yang terbuat dari tembikar dan terakota. Bahkan di sini ini dilengkapi semacam selain gua ini ya, semacam ceruk atau lubang yang sangat rahasia juga. Coba kita masuk, Mbak, permisi. Nah ini ada lubang yang aneh. Nah ini kemungkinan untuk menaruh sesuatu yang ada di dalamnya pada waktu itu ya, pada masa lalu ya. Selain itu juga jika kita lihat dari dalam menuju ke luar, maka kita akan mendapati gua yang sangat indah. Jadi ada jendela, ventilasi, pintu dengan tirai mata air, kemudian pilar-pilar yang kokoh dan eksotis gitu ya, serta ruang-ruangan yang sangat eksotis. Nah ini ada ruangan ya yang seperti ini. Nah ini mungkin alat-alat yang digunakan oleh warga untuk menggali gua. Ini juga dilengkapi semacam rak-rak untuk menaruh barang-barang. Nah ini salah satu peralatannya ya. Nah ini peralatan apakah ini peninggalan peradaban kuno kita juga kurang tahu. Nah, namun di sini memang sudah dilengkapi dengan penerangan berupa lampu minyak, ada beberapa tikar, karpet untuk kemudian melakukan meditasi atau mengheningkan ya, hening atau para lelaku bisa kemudian biasanya kemudian mencari sesuatu yang ketenangan di dalam gua atau istana bawah tanah ya, menjauhi segala gemerlapnya duniawi atau ikatan duniawi yang melekat, sehingga perlu kemudian melepaskan segala ikatan duniawi untuk kemudian melakukan meditasi atau bertapa di gua-gua ya. Nah, gimana Mas? Iya. Dengan Pak siapa ini, Pak? Pak Huda ya. Pak Huda. Nah ini Pak Huda. Monggo.
Nah, ini kita mungkin bisa ngangsu kaweruh Pak tentang situs-situs yang ada di sini. Misalnya situs Punden Mbah Singopadu dan goa yang ada di sini Pak ya. Oh, oke Mas. Iya. Sebenarnya kalau kata-kata ngasuh kaweruh itu wadah kurang pas ya buat saya ya, atau buat kita ngasuh kaweruh koyok wong sepuh ya Mas. Guyon. Iya. Ya kalau tepatnya kita berbagi informasi gitu ya, berbagi informasi atau berbagi cerita lah gitu. Kalau Mas tadi mengkaitkan antara gua, tepatnya itu Goa Singopadu sama makam yang leluhur yang ada di bawah sana, itu memang sangat erat kaitannya. Betul. Pean mengkaitkan itu sangat erat sekali hubungannya. Karena apa? Goa yang kami bersihkan, jadi mohon maaf kami ralat, jadi kami tidak menemukan goa, tapi kami justru membersihkan goa tersebut, merawat atau melestarikan lagi. Karena apa? Dari dulu turun temurun, mungkin saya belum lahir atau mbah-mbah yang sini juga belum lahir, goa itu sudah ada, makam itu sudah ada. Karena apa? Goa itu memang asli peninggalan eyang-eyang leluhur yang dimakamkan di bawah sana. Jadi tepatnya goa itu Goa Singopadu gitu. Karena apa? Berdasarkan sejarah, jadi real history, bukan rekayasa. Untuk wilayah Dusun Tumpangsari yang kita huni saat ini, untuk bagian selatan atau Gang Kidul ini, termasuk wilayah lereng-lereng ini adalah kawasan Dusun Singopadu. Jadi kami sepakat para warga yang peduli dengan sejarah leluhur, pada hari Kamis Legi itu bulan Ruah tahun 2022 kemarin, menjelang bulan Ramadan itu kami melakukan istilahnya sedekah atau bacaan di sini, dan kami sepakat untuk memberi nama goa tersebut dengan sebutan Goa Singopadu berdasarkan sejarah yang ada gitu. Nah, kita kembali ke makam yang ada di bawah sana. Beliaulah sang pembuat goa. Jadi yang itu yang dulu menggali gua. Adapun kegunaan gua itu berdasarkan penuturan dari pendahulu-pendahulu kami yang sepuh-sepuh yang lebih dulu daripada kami, gua tersebut digunakan untuk sembahyang ala zaman dahulu. Dalam arti insya Allah kalau nggak salah eyang-eyang dulu masih memeluk kepercayaan kapitayan gitu. Jadi istilahnya kejawen lah Mas ya. Itu. Jadi beberapa makam di sana ada eyang kakung, eyang putri. Kami anggap para leluhur kami, beliaulah sang pembuat goa tersebut gitu. Ada hubungannya dengan para bangsawan kerajaan Majapahit mungkin, atau era kerajaan Majapahit Pak, kehidupan misalnya mbah atau tokoh-tokoh yang dimakamkan di sini tadi Pak? Berdasarkan sedikit sejarah, beberapa referensi yang kami cuplik dari sejarawan lokal yang sempat datang ke sini, juga termasuk para arkeolog, karena ada beberapa artefak yang kami temukan baik di dalam Goa Singopadu maupun di area makam Persawan itu. Kalau di area makam Persawan itu kami temukan batu bata kuno yang ukurannya lebih lebar dari batu bata yang sekarang. Nah, menurut salah satu arkeolog yang pernah datang ke sini, kalau batu bata kuno itu dengan variasi atau bagian atasnya itu ada garis jari 3, itu menandakan era Majapahitan ya, era Majapahitan gitu. Kedua, berdasarkan sumber dari sejarah, beliau-beliau ini menetap di sini setelah
lengsernya kerajaan Singosari setelah tumbangnya kekuasaan Prabu Kertanegara gitu. Beliau lari ke sini. Nah, berarti Gitu. bersama rombongan Raden Wijaya itu yang melarikan diri dari Iya, Singosari, Pak, ya? gitu. Jadi menetap ke Oh. sini. Makanya dusun yang bagian selatan ini diberi nama Dusun Singopadu. Ada keterkaitan dengan Singosari. Oh iya, iya. Ya, terima kasih Pak ya, Pak Huda, atas informasinya yang sangat luar biasa sekali dan banyak sekali ya. Oh iya ya, Ya. ini Mas ya. Oh iya. Jadi kami tekankan, biasanya kan orang berkunjung ke goa atau ke makam kan menemui juru kunci gitu ya. Iya. Mohon maaf ya. Sekali lagi saya bukan juru kunci di sini karena apa? Kebetulan kami merawat makam dan membersihkan goa itu bersama-sama. Jadi ide bersama, kemudian inisiatif bersama. Jadi nggak ada satu orang istilahnya juru kunci, bukan. Jadi Oh, iya, iya. termasuk yang di sebelah-sebelah saya ini ikut Iya. andil dalam membersihkan. Ini pun belum lengkap juga. Kalau datang semuanya malah lebih rame. Iya. Nah, yang satunya ini Mbah Mustain. Iya. Ini juga termasuk aktif dalam menggali atau membersihkan gua. Iya. Ini Mbah Lamari juga Mbah aktif. Lamari. Yang sebelah situ Mbah Purnomo. Mbah Gitu. Jadi Purnomo. semuanya aktif. Aktif Aktif merawat gitu. dan melestarikan. Aktif merawat dan melestarikan peninggalan luhur yang ada di sekitar dusun Tumpang Sari ini. Tumpang Sari ini. Ya, gitu, Mas. Jadi luar biasa sekali ya. Iya, iya. Terima kasih Pak Huda dan warga. Sama-sama. Nah, di sini ada semacam di dalam gua ini sepertinya pusaka ya. Pusaka yang menancap ini. Apakah ini merupakan tinggalan manusia purba semacam apa namanya ya? Kapak batu itu boleh jadi. Juga membutuhkan penelitian dari para ahli karena dimungkinkan memang gua-gua pada masa purba pernah menjadi hunian manusia purba. Setelah kemudian era kuno, yaitu kerajaan-kerajaan kuno Hindu-Buddha, gua-gua prasejarah ini kemudian beralih menjadi gua-gua pertapaan. Nah ini, bahkan gua-gua pertapaan ini masih melekat pada kehidupan para wali. Misalnya dalam kisah-kisah para wali, banyak sekali para wali-wali juga melakukan pertapaan-pertapaan ya, meditasi-meditasi. Kemudian karena juga beberapa cerita sang nabi juga mendapatkan wahyu itu melalui meditasi di Gua Hiro. Nah ini memang sangat luar biasa sekali ya. Jadi gua ini benar-benar menyerupai istana dan ini dibangun oleh tangan-tangan manusia, dipelebar oleh warga saat ini gitu ya. Sebagai sebuah salah satu karya yang tentunya karya ini positif ya, bisa juga sebagai kemudian destinasi pariwisata, termasuk pariwisata religi ya, termasuk kemudian penelitian arkeologi atau kemudian sejarahnya, serta mengingatkan akan kebesaran leluhur Majapahit pada masa lalu. Karena sebenarnya gua atau istana bawah tanah ini berdekatan dengan makam Mbah Singopadu, atau gua ini juga dikenal dengan Mbah Singopadu. Di sebelah sana dekat sekitar 50 meter ini kita akan mendapati sebuah makam keramat, makam kuno penuh dengan bongkahan-bongkahan batu bata kuno serta balok-balok batu candi, serta beberapa makam keramat yang dipercaya sebagai asal usul leluhur dusun ini, asal usul leluhur desa ini yang bernama Mbah Singopadu menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat. Dan sambil menikmati panorama persawahan, lereng-lereng gunung, bukit-bukit, sungai-sungai dan air terjun, serta dari kejauhan akan terlihat puncak Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan yang sangat-sangat keramat, terutama pada masa kerajaan Majapahit, merupakan gunung suci gitu ya, yaitu Gunung Penanggungan. Di sana ada ratusan situs pun dan berundak-undak, gua-gua pertapaan, altar-altar persajian dan percandian. Bahkan tarikh yang ditemukan atau angka tahun yang ditemukan terakhir tahun 1511 Masehi. Artinya proses pembangunan percandian dan sendi-sendi karesian agama Hindu-Buddha di lereng Gunung Penanggungan ini masih terus berlangsung hingga tahun 1511.
Padahal tahun 1511 ini merupakan tahun-tahun sudah kejayaan para wali atau kejayaan Giri Kedaton, Demak Bintoro, Banten dan Cirebon. Artinya pesisir utara itu sudah penuh dengan kadipaten-kadipaten yang bercorak agama Islam, tetapi memang Penanggungan, area pedalaman, Kediri, Malang dan sekitarnya masih menganut agama Hindu-Buddha, warisan dan kelanjutan dari Kerajaan Majapahit. Ini merupakan sebuah sejarah yang tidak bisa dipungkiri di abad ke-16 Masehi. Jadi proses dan perkembangannya agama Islam serta surut dan mulai memudarnya peradaban Hindu-Buddha Majapahit. Semoga kemudian pengalaman sejarah yang sangat luar biasa sekali ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua agar selalu positif, berkarya dan maju, adil dan makmur ya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.